Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan mereview tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Kami akan membahas mulai dari aturan kedisiplinan, hak dan kewajiban siswa, hingga aturan yang menurut kami masih relevan ataupun yang bisa dikritis sesuai kondisi pendidikan saat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan pertama, saya ingin memperkenalkan kakak-kakak hebat dari Prodi Administrasi Pendidikan. Untuk kakak-kakak sekalian, boleh memperkenalkan diri, dimulai dari Kakak Mawar. Halo semuanya, baik. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM A1D525055. Saya Nasya Aprianti dengan NIM A1D525058. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM A1D525053. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Celestari dengan NIM A1D525039. Perkenalkan, nama saya Mileni Astuti dengan NIM A1D525051. Halo semuanya, perkenalkan saya Lukiana Faizani Hanan Fatiha dengan NIM A1D525034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan dengan NIM A1D525045. Di sini saya sebagai pembahas yang pertama, saya akan membahas pengertian tata tertib sekolah. Yang kedua, tujuan dibuatnya tata tertib. Yang ketiga, fungsi disiplin dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah sekumpulan aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk mengatur sikap, perilaku, serta kegiatan seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif. Tata tertib ini wajib dipatuhi oleh siswa, guru, maupun staf sekolah sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Lanjut, yang kedua, tujuannya dibuatnya tata tertib. Tata tertib dibuat untuk menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan kepada siswa. Selain itu, tata tertib bertujuan menciptakan suasana sekolah yang teratur sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya aturan, siswa juga belajar menghargai hak orang lain, menjaga ketertiban, serta membentuk karakter yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, fungsi disiplin dalam lingkungan pendidikan. Disiplin dalam lingkungan pendidikan berfungsi untuk membentuk kebiasaan baik dan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas serta kewajibannya. Disiplin juga membantu menciptakan suasana belajar yang tertib dan efektif sehingga siswa dapat lebih fokus dalam belajar. Selain itu, sikap disiplin dapat melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri, teratur, menghargai waktu, dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat di kedepan harinya. Terima kasih. Untuk kakak-kakak sekalian, apakah ada yang memberi pendapat atau saran? Boleh kakak Mila. Saya ingin menanggapi. Ya, silakan. Jadi menurut saya tata tertib sekolah ini memang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua siswa. Tata tertib bukan hanya sekedar aturan yang mengatur perilaku siswa, tapi menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar warga sekolah. Dengan adanya disiplin, siswa dapat belajar menghargai waktu, memahami batas, dan membentuk kebiasaan positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan tata tertib harus dilakukan dengan bijaksana dan menyesuaikan perkembangan zaman. Karena adanya perbedaan setiap karakter, kondisi psikologis, dan latar belakang. Oleh karena itu, aturan di sekolah sebaiknya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengutamakan pembinaan, komunikasi, dan pemahaman agar siswa dapat menerima tata tertib sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, bukan sebagai tekanan. Oke. Terima kasih Saudara Mila Yuni Astuti. Lanjut ke pembahas kedua. Untuk pembahas kedua akan dijelaskan oleh kakak Lukiana Faizani Hanan Fatiha. Untuk Lukiana dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban siswa.
Pada bagian ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban siswa dalam tata tertib sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Yang pertama yaitu hak siswa. Sebagai peserta didik, siswa memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh sekolah agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Hak siswa meliputi hak mendapatkan layanan pendidikan, hak menggunakan fasilitas sekolah, hak menyampaikan pendapat, kritik, dan saran, lalu hak mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Lalu yang kedua, ada kewajiban siswa. Selain memiliki hak, siswa juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi agar terciptanya disiplin dan ketertiban di sekolah. Kewajiban siswa meliputi mengikuti seluruh kegiatan sekolah, menjaga nama baik sekolah, lalu mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dari penjelasan telah saya jelaskan tadi, apakah hak dan kewajiban tersebut sudah seimbang menurut kakak-kakak sekalian? Silakan untuk kakak saudara Amel untuk berpendapat. Izin moderator ingin menanggapi, jika dilihat dari isi tata tertib, kewajiban siswa biasanya dijelaskan dengan sangat rinci, termasuk larangan dan sanksi yang diberikan jika melanggar aturan. Namun, pembahasan mengenai hak siswa masih cenderung umum dan belum dijelaskan secara detail. Misalnya, belum ada penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pelaporan jika siswa mengalami perundungan, perlindungan bagi siswa yang mengalami ketidakadilan, tempat konseling yang mudah diakses, serta cara sekolah menindaklanjuti keluhan siswa. Akibatnya, siswa seringkali lebih dituntut untuk patuh terhadap aturan, tetapi belum sepenuhnya mengetahui perlindungan apa yang mereka dapatkan dari sekolah. Menurut saya, hak dan kewajiban seharusnya berjalan seimbang. Jika siswa diwajibkan menjaga disiplin dan nama baik sekolah, maka sekolah juga harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amelia Putri. Lanjut, kita memasuki ke pembahasan ketiga yang akan dijelaskan oleh saudara Mawar. Untuk saudara Mawar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang kehadiran dan keterlambatan di sekolah, mulai dari sistem keterlambatan, sanksi bertahap, sampai efektivitas hukuman yang diterapkan. Di SMA Negeri 1 Kota Jambi, siswa diwajibkan hadir sebelum pukul 7 agar kegiatan belajar bisa berjalan dengan tertib dan tepat waktu. Siswa yang datang pukul 7.01 sampai 7.30 dinyatakan terlambat dan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran pada jam pertama. Mereka akan dibina terlebih dahulu oleh guru piket sebelum masuk ke kelas pada jam kedua. Sedangkan siswa yang datang lewat dari pukul 7.30 tidak diperbolehkan lagi masuk ke lingkungan sekolah, kecuali dengan alasan tertentu seperti sakit atau musibah yang disertai keterangan dari orang tua atau dokter. Selain itu, sekolah juga menerapkan sanksi bertahap bagi siswa yang melakukan pelanggaran berulang, mulai dari pencatatan di buku pelanggaran, pemanggilan orang tua, hingga pemberian SP1, SP2, dan SP3. Nah, dengan adanya aturan yang cukup tegas ini, apakah keterlambatan yang tegas benar-benar efektif untuk membuat siswa lebih disiplin? Terima kasih. Oke, yang akan berpendapat saudara Indah Cahya Lestari. Untuk Indah Cahya Lestari, dipersilakan. Izin moderator, izin berpendapat. Menurut saya, hukuman keterlambatan yang tegas memang bisa membuat sebagian siswa menjadi lebih disiplin, karena mereka merasa ada aturan yang harus dipatuhi. Ketegasan juga penting agar suasana sekolah tetap tertib dan proses pembelajaran tidak terganggu. Namun, jika terlalu menekankan hukuman tanpa memahami penyebab keterlambatan, efektivitasnya bisa berkurang. Tidak semua siswa terlambat karena malas atau sengaja melanggar aturan. Ada yang terkendala jarak rumah, transportasi, atau kondisi keluarga tertentu. Jika sekolah hanya fokus pada sanksi, siswa bisa merasa takut atau tertekan, bukan sekadar akan pentingnya disiplin. Karena itu, menurut saya, hukuman sebaiknya diimbangi dengan pendekatan pembinaan, komunikasi, dan pemahaman terhadap kondisi siswa. Dengan begitu, disiplin dapat terbentuk secara sadar, bukan hanya karena rasa takut terhadap hukuman. Terima kasih untuk saudara Indah Cahya Lestari. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang keempat,
yang akan dijelaskan oleh Saudara Nasya Aprianti. Untuk Saudara Nasya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian akhir ini saya akan menjelaskan larangan dan pelanggaran berat. Dalam tata tertib SMA Negeri 1 Kota Jambi, dijelaskan bahwa siswa dilarang merokok, menggunakan narkoba, tawuran, hingga melakukan kekerasan, serta membawa dan menyebarkan pornografi di lingkungan sekolah. Larangan ini dibuat menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Menurut saya sendiri, aturan ini memang sangat penting karena tindakan seperti merokok, narkoba, serta tawuran dapat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain merusak kesehatan dan masa depan siswa, tindakan tersebut juga dapat mencoreng nama baik sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Oleh karena itu, sekolah memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut agar siswa lebih sadar betapa pentingnya menjaga sikap dan perilaku selama berada di lingkungan sekolah. Lalu, ada larangan membawa HP atau handphone. Dalam tata tertib juga dijelaskan bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa handphone tanpa izin guru atau pihak sekolah. Aturan ini dibuat agar proses pembelajaran mengajar dapat berjalan lebih tertib dan siswa lebih fokus saat mengikuti pembelajaran di kelas. Penggunaan handphone yang tidak terkontrol sering kali membuat siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan lebih fokus pada media sosial, game, atau hal lain di luar pembelajaran. Selain itu, penggunaan handphone di lingkungan sekolah juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti bermain saat jam pembelajaran, mereka tanpa izin, hingga menyalahgunakan media sosial. Karena itu, sekolah menerapkan aturan larangan membawa handphone untuk menjaga kedisiplinan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Lalu yang ketiga, pelanggaran berat dan sanksi. Pada bagian pelanggaran berat, tata tertib sekolah menjelaskan siswa yang melakukan pelanggaran serius akan diberikan sanksi tugas sesuai aturan yang berlaku. Pelanggaran berat tersebut dapat berupa tawuran, penggunaan narkoba, tindakan kekerasan, maupun pencurian. Sanksi yang diberikan bisa merupakan surat peringatan hingga SP3 dan dikembalikan kepada orang tua. Menurut saya, ketegasan dalam pemberian sanksi menunjukkan bahwa sekolah sangat menjaga disiplin dan tata tertib agar lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif. Dengan adanya aturan dan sanksi yang jelas, siswa menjadi lebih memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Nasya. Saya ingin berpendapat larangan terhadap narkoba, kekerasan, dan pelecehan tentu sangat penting dan relevan karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan sekolah. Namun, menurut saya, larangan membawa HP mungkin perlu ditinjau ulang karena di era digital saat ini, HP tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi media belajar yang membantu siswa mencari informasi, mengakses materi pembelajaran, berdiskusi, hingga mengerjakan tugas secara lebih praktis dan cepat. Dan dengan adanya pengawasan dan aturan penggunaan yang jelas, HP justru bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pendidikan yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Terima kasih. Saya selaku MC, menurut pendapat kakak sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan terkait diskusi kita pada hari ini? Kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan secara garis besar tata tertib sekolah memiliki tinjauan atau tujuan yang baik, yaitu membentuk kedisiplinan dan karakter siswa. Namun beberapa aturan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak hanya menuntut kepatuhan tetapi juga memperhatikan kenyamanan, hak, dan kondisi psikologi siswa. Sebelum kita menutup podcast kita pada kali ini, boleh kakak-kakak say hi di kamera untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kakak-kakak hebat yang telah memberikan ilmu dan pembahasan yang sangat baik pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator.